Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui tim pengendalian dan pemeriksaan pengawasan pajak daerah atau TP4D akhirnya menyegel seluruh gerai bakso Son Haji Soni. Tindakan tegas ini diambil karena pemerintah menganggap manajemen bakso Soni tidak taat pajak. Pemirsa, berikut catatan kasus polemik bakso Soni dan penanganannya. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui tim pengendalian pemeriksaan pengawasan pajak daerah atau TP4D Bandar Lampung 20 September lalu menyegel seluruh gerai bakso Son Haji Soni di Bandar Lampung. Penyegelan ini merupakan penyegelan tahap kedua yang terdiri dari 12 gerai. Sementara penyegelan tahap pertama terdapat 6 gerai. Penyegelan tahap kedua ini dipimpin oleh sejumlah pejabat Pemkot Bandar Lampung, seperti PLT Sekretaris Kota Bandar Lampung Tole Dailami. Kemudian Asisten 1 Sekda Pemkot Bandar Lampung, Sukarma Wijaya, Kepala BPPRD Bandar Lampung Yanwardi. Penyegelan ini dilakukan karena manajemen bakso Son Haji Soni dinilai tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan persoalan pajak usahanya. Selain itu, meski sudah pernah diperingatkan, manajemen bakso Son Haji Soni ini juga tidak mengoptimalkan tapping box yang sudah dipasang tim BPPRD Kota Bandar Lampung. Padahal penggunaan tapping box sudah diberlakukan sejak tahun 2018. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ya, baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah hadir di studio. Beliau adalah mantan Ketua Apindo Provinsi Lampung, Bapak Yusuf Kohar. Selamat pagi, Pak Yusuf. Selamat pagi. Apa kabar? Irwan, sehat. Sudah lama kita tidak bersua, ya. Sejak Anda melepas atau lepas dari jabatan Wakil Wali Kota, kita belum ada komunikasi kali itu. Kita kan banyak kegiatan internal. Oh, gitu. Jadi kesibukan sekarang nih apa? Ya, kesibukannya kita ke daerah-daerah kan melihat potensi ekonomi yang ada kan gitu. Baik. Baik Pak Yusuf, Anda juga mungkin menyimak atau membaca soal bagaimana polemik gerai bakso Soni belakangan ini. Bahkan Pemkot dengan tegasnya menyegel 18 gerai, hampir seluruh, kalau sudah 18 itu kan seluruh gerai bakso Soni ini karena dianggap tidak taat pajak. Mungkin sampai sana dulu, saya mau tahu komentar Anda. Ini mestinya harus terjadi atau tidak sebetulnya? Ya, kalau saya buka aja ya. Ya. Kalau saya ngomongnya, kalau ditutup seperti itu kan kita yang rugi itu kan kita semua. Baik bakso Soni maupun Pemda Kota Bandar Lampung. Ya. Karena kita ini kan akan mendorong bagaimana supaya investasi itu masuk di Bandar Lampung kan, supaya kegiatan ekonomi kita berjalan kan. Berapa karyawan yang ada di sana kan, berapa butuh pengelolaannya itu biaya, dan berapa orang yang akan membeli bakso Soni dari luar kota kan. Karena bakso Soni ini kan sudah merupakan ikon Bandar Lampung ya, atau Lampung. Setiap kali orang datang ke sini jangan lupa bakso Soni kan. Itu kan kita juga kadang-kadang seperti itu kan. Nah, kalaupun misalnya ada masalah perpajakan dan sebagainya, ya dengan cermat kita harus betul-betul teliti apa masalahnya dan sebagainya ya kan. Apakah memang sekarang ini kan memang masih krisis kan, jadi menghadapin yang namanya COVID ini luar biasa kan, itu dari omset kan itu. Dan kita harus memberitahu, melakukan pembinaan ya kan kepada. Artinya menurut Anda ini semestinya tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Karena rugi juga. Pemda kan rugi juga begitu disegel. Terus berapa karyawan yang hilang kan, yang ini kan itu kan pengangguran. Kita sebelum kita lari ke soal karyawan, Pak. Ya, kita lihat dari apa? Nah, bukankah pemerintah Kota Bandar Lampung ini menyegel itu juga karena komitmen dia dalam menegakkan aturan? Kenapa jadi dipersoalkan? Kalau kita anggap seperti itu bisa terjadi, bisa seperti itu juga. Tetapi kalau kita misalnya tugas pemerintah ini kan jangan hanya menegakkan hukum saja kan, harus melakukan pembinaan, melakukan monitoring ya kan, melakukan humas kan, penerangan bahwa kita makan itu sekarang ini kan ada pajak 10%, yaitu pajak restoran kan. Jadi mestinya kan harga misalnya bakso Soni 15.000, nah berarti masyarakat harus bayar 1.500 pajaknya, jadi 16.500. Dan itu pun pakai
tidak hanya typing box ya. Kalau typing box itu kan sifatnya kan tidak terekam ya kan. Kalau misalnya tidak bakso Sony-nya nakal, tidak tidak diketik di typing box, akhirnya kan kita tidak punya data. Nah, mestinya memang dari pihak Pemda membuat aplikasi. Oke. Jadi baik, itu, sebelum saya akan bahas itu khusus nanti Pak Yusuf. Tapi kita lihat dari sikap tegas pemerintah kota ini kan lebih ke persoalan penegakan aturan, kemudian potensi pajak yang dianggap begitu hilang. Nah, bahkan bakso Sony sendiri sebetulnya sudah diberikan toleransi ada waktu sekitar 3 bulan kemarin. Kemudian itu tidak diselesaikan oleh bakso Sony. Nah, ini artinya PMK sebetulnya sudah tidak ada salah lagi ya, tuh, kan Pak. kita tidak tahu yang sebenarnya, Pak, itu kan. Nah, yang tidak diselesaikan itu yang mana? Apakah dulu mungkin bakso Sony ini dianggap store sekian sebesar misalnya nominal tertentu, nah sekarang ini dinaikkan atau ditagih dinaikkan sekonyong-konyong, kan bisa saja terjadi seperti itu kan? Nah, sehingga kita tidak tahu. Yang ini kan kita ini ngamat dari luar aja kan. Nah, apakah memang itu Pemda ada datanya kan? Nah, kalau ada datanya baru kita nagih berapa bulan, baru 2018 atau tidak. Kan kita kan segala sesuatu hukum itu kan harus berdasarkan data yang ada kan, gitu aja. Nah, pemerintah Kota Bandar Lampung bahkan sudah mencoba mengajak bakso Sony untuk berdialog, duduk bersama membahas soal itu. Baik, kita mau tahu ini dia komentar pihak pemerintah Kota Bandar Lampung terkait soal ajakan untuk berdialog bersama dengan bakso Sony, tapi kemudian dia anggap bakso Sony tidak mematuhi atau tidak mau berkoordinasi dengan pihak Pemkot Bandar Lampung. Yang penting kita urusan pajak, ya. Kita minta kejujuran pajaknya, transparan, potensi pajak daerah dan pajak pusatnya. Kita mau itu aja, selesai urusannya, nggak usah perpanjang-panjang. Kalau urusan tutup menutup, segel menyegel, urusan TP4D yang tidak taat dan tidak patuh pakai tapping box itu ada perdanya, perda inisiatif DPRD itu, ya. Ini urusan lain yang pemeriksa ini, ya. Kita bisa pisahkan itu. Nggak usah kita bawa ke sana, bawa ke sini. Oh, ini jangan mengalih-alihkan pandangan, ngalih-alihkan informasi lah ya. Kasihan dengan masyarakat yang menilainya seperti ini gitu. Sejujurnya ayolah kita duduk bersama, ayolah kita, kan? Kita nggak laju begitu sekejam-kejamnya, ya kan? Jadi P4D sudah menutup pertama satu. Kita sebagai ini supaya kita kita. Kemudian yang masih juga, ya kita 5 gerai bakso Sony yang kita tutup lagi, segel lagi. PPKM kita berhenti, kita ada toleransinya lebih tinggi. Kita tahu kok pemerintah, ya kan? Kita tahu kok pemerintah, ngerti. Ya, kemudian dengan kelonggaran ini juga kita pengacara 3 kali. Dia tidak membicarakan masalah solusi-solusi penyelesaiannya. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat dari situ bahwa Pak Yusuf, ini PMK sudah ngajak duduk bareng menyelesaikan masalah ini, jangan dibawa kemana-mana. Kita dudukkan masalahnya, berapa potensi pajaknya, ayo. Artinya sudah sangat ini sekali pihak pemerintah Kota Bandar Lampung ini, Pak. Tapi tahan dulu, kita mau jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, sebelum tindakan tegas berupa penyegelan dilakukan, pemerintah Kota Bandar Lampung sudah memberi waktu 3 bulan untuk menyelesaikan persoalannya. Bahkan pemerintah Kota Bandar Lampung mengklaim sudah berulang kali mengajak manajemen bakso Sony duduk bersama. Namun pemerintah Bandar Lampung merasa usaha mereka untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik tidak mendapat tanggapan serius dari manajemen bakso Son Haji Sony. Bahkan manajemen bakso Sony mengancam akan memindahkan usahanya keluar Bandar Lampung. Untuk menunjukkan keseriusannya, awal Juli lalu manajemen bakso Sony sempat berpamitan kepada para pelanggan dan masyarakat Kota Bandar Lampung
dan menganjurkan penikmat setia bakso Sony mengunjungi gerai bakso Sony Jatimulyo dan Natar, Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus tentang polemik bakso Sony dan penanganannya bersama Bapak Yusuf Koher, mantan Ketua Apindo Provinsi Lampung, yang juga mantan Wakil Wali Kota. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog dengan beliau, kami juga sesungguhnya sudah mengundang pihak Pemkot Bandar Lampung untuk duduk bersama di sini untuk berdialog, namun juga berhalangan hadir. Kita juga sudah mengundang pengacara atau penasihat hukum pihak bakso Sony, juga kebetulan berhalangan karena masih berada di luar Lampung. Baik, Pak Yusuf, tadi kita mendengar ada komitmen dari pejabat Pemkot Bandar Lampung lah, bahwa mereka sudah mengajak, sudah menghimbau agar bakso Sony duduk bareng membahas masalah pajak ini, bahwa mereka mau tahu bagaimana potensi pajak sesungguhnya. Nah, artinya pemerintah kota ini sudah sangat welcome sekali untuk dengan pengusaha, Pak Yusuf. Ya, kita kan tidak tahu dalam hal maunya Pemda itu bagaimana, kan kita kan tidak ngerti. Nah, mungkin Pemda misalnya menganggap bakso Sony kurang bayar sekian, ya kan? Nah, dan bakso Sony menganggap tidak seperti itu, Atau akan terjadi yang namanya tidak sepakat kan dalam konteksnya kan gitu. Tapi kalau kita misalnya duduk satu meja, ya harus ada win-win solusi yang kita harus mainkan, ya kan, supaya bagaimana bakso Sony Pemda ngalah sedikit, ya kan, terus bakso Sony ngalah sedikit, nah terjadilah yang namanya dialog yang istilah itu yang maju kan. Tapi kalau misalnya Pemda tetap bertahan pada posisinya, bakso Sony tidak akan maju. Anda melihat itu ada potensi? Kayaknya seperti itu. Kan itu yang tidak pernah ketemu. Nah, mestinya di dalam kita berdialog itu harus ada yang cara-cara yang saling menyenangkan, tapi tidak melanggar hukum kan itu kan. Itu yang itu harus kita mainkan dalam konteksnya. Ya misalnya kalau dulu mungkin dia bayar misalnya sebesar nominal tertentu, atau misalnya dijadikan berapa kali lipat dari nominal sekarang ini pada saat sekarang ini kan terjadi krisis kan. Nah pasti orang tidak masuk akal kan, dari akhirnya menolak di situ kan. Nah, ini kita tidak tahu yang sebenarnya yang terjadi kan. Kalau seandainya yang terjadi misalnya ada nominal tertentu, terus begitu ini dinaikkan sekian kali lipat, taksasi kan data, sementara datanya nggak ada, taksasi, ya pasti Sony menolak kan gitu kan. Tapi kalau misalnya Pemda punya datanya dengan sekian kan itu lain, bisa kita melangkah ke tempat yang lain kan, seperti itu Pak. Jadi memang kalau menurut saya mau bakso Sony mau siapapun kan binaan daripada pemerintah daerah juga kan. Supaya harus dijelaskan. Sebetulnya saling membutuhkan. Iya, membutuhkan, dijelaskan kan bahwa yang namanya pajak ini 10% ya kan dari harga jual, dari omset. Kalau omsetnya turun, ya pajaknya kecil kan. Kalau omsetnya tinggi, pajaknya tinggi juga sesuai dengan omset, bukan dirata-ratakan berdasarkan taksasi kan. Nah, itu yang harus dimainkan. Dan masyarakat juga harus dikasih tahu kalau makan di restoran kita harus bayar pajak 10%. Jadi terus kalau seandainya kita buatkan aplikasinya, jangan typing box. Kalau typing box itu kan tidak terekam kan. Tapi kalau aplikasi, ya kita bermodal sedikit. Pemda kan bermodal kan. Buatkan aplikasi yang langsung link ke Pemda, sehingga pada saat itu diketik, langsung data tentang pembayaran pajak itu langsung terdaftar kan. Itu walaupun dicabut juga ininya, tetap itu nanti akan masuk lagi. Karena saya kan sudah bicara dengan Dinas Pendapatan Palembang. Nah itu Kak, jadi kalau typing box itu tidak bisa terekam. Nah kalau dia tidak ketik kan tidak terekam, mestinya diketik harus terekam. Nah tapi kalau yang aplikasi, ya kita bermodal. Artinya typing box pun masih berpotensi untuk terjadi kecurangan. Itu kalaupun memang penyeniat mau mencurangi kan? Mencurangin itu. Jadi mestinya aplikasi, kalau aplikasi kan langsung. Jadi kan buatlah aplikasi. Kan kita kan harus bermodal. Sesungguhnya yang membuat bakso Sony ini kan kalau dikeluarkan di statement pihak Pemda bahwa bakso Sony katakanlah enggan atau tidak mau menggunakan typing box. Saya waktu sesungguhnya yang jadi masalah? Saya nggak tahu apakah tidak mau ini atau apa, apakah sudah selama ini mungkin berdasarkan taksasi sudah bayar sekian aja kan, kesepakatan itu kan kita nggak ngerti kan.
Nah, itu kan kita tidak ngerti. Jadi saya tidak masuk ke arah sana. Yang jelas, ini merupakan kerugian bagi kita. Baik Pemda maupun Mbak Susoni sendiri dan masyarakat, ya kan. Nah, mestinya ini perlu ada jalan keluarnya yang harus kita cepat Pemda mengambil itu, kan. Masih Supaya memungkinkan nggak mereka kedua belah pihak ini untuk duduk bersama? Bisa Karena kan kita saya. tahu Mbak Susoni sudah melakukan gugatan, Pak Yusuf. ya, belum juga gugatan kan belum ada. Kalau bukan hitam atas putih kan belum ada juga. Memang kita harus ada pendekatan cepat lah dengan secara piawai, kan. Jadi kan Pemda juga kan nagih itu kan ada strategi dan upaya yang harus dimainkan, kan. Oke. Jadi bukan hanya memaksa berdasarkan hukum, kan. Nah, kalau seandainya sudah bikin aplikasi, terus orang sudah membayar dengan benar, kan. Nah, dia kan Sony itu kan upah pungut, Ya. ngambil pungut, kan, ngambil pungut pajak, kan. Ya. Dia berhasil memungut pajak sekian, jadi dikasih penghargaan lah, rewardnya, ya kan. Apakah dikasih diskonnya atau dikasihkan penghargaan, kan bisa terjadi. Kalau di Bandung di mana-mana kan seperti itu untuk merangsang Sehingga ada semangat, ya. semangat untuk ini. Karena kan kita Pemda kan tidak pernah juga membina Mbak Susoni dia jadi kecil jadi besar, kan. Oke. Dan tidak bisa juga dirata-ratakan harus bayar pajak setiap konter sekian. Gerai Baik, sekian. kita Nggak akan bisa bahas, juga dong gitu. kita akan bahas di segmen Ah, berikutnya itu. itu, Pak Yusuf. Itu Harus- menarik karena ini bicara potensi pajak. Harus berdasarkan omset yang Baik. terjadi gitu. Baik Pak Yusuf, kita tahan lagi pemirsa. Dialog kami dengan Pak Yusuf Kohar, mantan Ketua Apindo Provinsi Lampung masih akan kami lanjutkan, namun kita ikutin dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, sikap tegas pemerintah Kota Bandar Lampung menutup seluruh gerai bakso Son Haji Soni dinilai sebagai tindakan yang wajar dalam rangka penegakan aturan kewajiban membayar pajak atas usaha yang dijalankan di Kota Tapis Berseri ini. Meski begitu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga tidak menjadi jumawa karena keberadaan gerai bakso Son Haji Soni di Bandar Lampung tidak hanya memberikan pemasukan pajak yang digunakan untuk pembangunan Kota Bandar Lampung. Lebih dari itu, keberadaan gerai bakso Son Haji Soni juga sudah menjadi ikon kuliner di ibu kota Provinsi Lampung ini. Bahkan, masyarakat luar Lampung juga sudah menjadikan bakso Son Haji Soni ini sebagai kuliner yang wajib dinikmati. Karena itu, masyarakat Bandar Lampung berharap ada jalan lain bisa ditempuh kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan pajak konsumen ini secara baik-baik, karena keduanya saling membutuhkan. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kasus. Kita akan lanjutkan kembali di obrolan kita tentang polemik bakso Soni dan penanganannya bersama Bapak Yusuf Kohar. Pak Yusuf, sebelum kita sambung, kita mau dengarkan dulu lagi statement dari pihak Pemkot Bandar Lampung. Berapa sih sesungguhnya potensi pajak yang bisa didapat dari gerai bakso Soni ini? Ini dia tayangannya. Potensi 400 juta setiap bulannya dari 18 gerai. Sedangkan yang mereka bayar selama ini sekitar 120 sampai 130 juta melalui Bank Lampung. Itu dari tahun kapan, Bang? Itu dari tahun 2018. Jadi semenjak adanya tapping box mereka udah mulai. Iya, tapping box juga tidak maksimal mereka pakai. Kita sudah melakukan uji coba lah ke berbagai gerai bakso Soni. Ternyata memang mereka lebih memilih memakai cash register daripada alat tapping box yang sudah dipasang Pemda Kota Bandar Lampung. Ya, baik. Terima kasih. Itu tadi tayangan tentang bagaimana berapa potensi pajak di gerai bakso Soni ini. Pak Yusuf, nah tadi disebutkan potensi pajak gerai bakso Soni dari 18 gerai ini ada 400 juta. Tapi selama ini bakso Soni hanya membayar antara 120 sampai 130 juta rupiah per bulan. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu persoalan bagi Pemkot Bandar Lampung karena semestinya potensinya bisa sebesar itu tadi yang Anda sebutkan tadi. Nah, bagaimana ini bisa muncul? Ya bisa saja bakso Soni itu potensinya lebih dari 400 juta kan. Bahkan mungkin bisa lebih. Ya, bisa ya? kan, bisa Oke. saja tidak sampai. Oke. Nah, inilah pentingnya kita data.
Pentingnya membuat aplikasi kan, Oke. supaya data itu memang terekam dalam konteksnya. Jadi jangan pakai typing box. Kalau typing box kan menurut ini potensinya sekian. Padahal realitanya kan belum tentu sekian. Bisa saja kok potensinya lebih dari 500, bisa saja kan. Tapi kan bisa saja kurang dari itu kan. Tapi kalau dengan adanya kita membuat aplikasi kan, pajak kita benerilah yang namanya pajak daerah tentang restoran ini kan, supaya bisa punya link, langsung bisa dimonitor linknya ke Pemda Kota Bandar Lampung kan. Ini kan bisa ada data. Kalau kita pakai typing box kan nggak ada data. Kalau dia ketik di typing box, datanya nggak masuk kan. Gitu. Oke. Tapi kalau dia pakai typing box terus, datanya masuk. Nah itu kita data potensi 400 itu dari mana dasarnya? Kan gitu kan? Karena di dalam ini bisnis ini kan bisa dia turun omsetnya, bisa dia juga naik kan. Nah sedangkan pajak itu berdasarkan omset. Nah kalau dia misalnya omsetnya naik, tinggi pajaknya. Tapi begitu dia omsetnya rendah, ya rendah juga kan itu. Apalagi zaman sekarang kan zaman Covid, jadi di tahun 2018, 2019, 2020 kan akan beda. Oke. Kan itu kan tidak akan sama Pak kalau disamaratakan. Kalau kemudian Nah, ada anggapan dari PMK bahwa Gerai Bakso Sony atau Bakso Sony ini tidak jujur dalam pelaporan potensi pajak. Nah, disinilah kita bentuk istilah itu perlu ada pembinaan, ya kan? Setelah pembinaan ada aplikasi alatnya, ya kan? Oke. Setelah itu kita monitoring, ya kan? Setelah itu kita istilah itu mengharapkan dengan sesadar-sadarnya supaya Bakso Sony betul-betul aware kan, betul-betul istilah itu jujur dalam perhitungan ini. Tapi kan ada dasarnya semua kan itu kan. Memang satu sisi pemerintah mendapatkan pajak, tapi satu sisi kan harus ada rewardnya juga yang diberikan pemerintah terhadap Bakso Sony supaya ada perangsangnya kan gitu kan. Jadi ini ada feedback yang harus kita mainkan. Jadi ada strategi kan. Pemda punya strategi kan. Bagaimana supaya Bakso Sony dengan sesadar-sadarnya bisa menjalankan satu kejujuran itu kan. Ini kan bagian daripada strategi daripada Pemda kan untuk bagaimana supaya dia sadar. Tapi kalau belum kan belum pernah dibina, belum pernah monitoring kan, nah, bagaimana kita mau lakukan itu? Kalau menurut saya seperti itu. Saya pernah kok dulu ini cukai tembakau itu kan disegel oleh bea cukai. Saya tanya, sudah pernah melakukan sosialisasi belum? Belum, akhirnya tertunda. Terpaksa kita ngadakan sosialisasi dulu, perizinannya, cara membuat izin bagaimana sudah ini, baru dilakukan ambil tindakan. Nah, itu yang Anda maksud. Berarti Iya dong. Pemkab Bandar Lampung juga harus melakukan itu juga. Harus juga. Jadi jangan kita maki kekuatan hukum aja, rugi dong. Kita ini kan harus membangun ekonomi. Investasi sudah ada. Coba bayangkan satu gerai karyawannya berapa dan berapa ikan yang dibeli di sana, berapa daging yang dibeli di sana. Terus bagaimana orang yang dari Palembang, dari Bandung, Jawa, dari Jakarta bawa duitnya untuk Bakso Sony kan muter lagi ke sini kan. Paling tidak kan sudah muter ekonomi Lampung dan paling tidak sudah mengatasi pengangguran untuk di Lampung. Kan ini yang harus kita betul-betul pada saat sekarang ini, apalagi sekarang posisi Covid kan. Posisi Covid ini posisi kejepit semua kan. Pemda juga kejepit, pengusaha juga kejepit. Nah, ini yang harus kita ambil berpikiran jernih ya. Harus berpikiran jernih bagaimana kita membuat strategi dan upaya sehingga tidak kejepit. Nah, disinilah kejujuran, Pak. Kejujuran dalam konteks Masing-masing pihak. Ya? Masing-masing pihak harus jujur. Ya. Dari Pemdanya juga harus Jadi jujur. bukan, Sony juga harus jujur. Tidak boleh Sony. Kita marah kalau sudah 10%. Oke, Pak Yusuf, terima kasih sudah berada di studio atau sudah hadir di studio. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan, kita obrolkan pagi hari ini memberikan manfaat atau bisa memberikan masukan bagi kedua belah pihak mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan clear. Ya. Mudah-mudahan clear, tidak kita harus bisa makan bakso Sony terus, tidak saling tutup dan tidak saling tuntut. Ya. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana pernah berkata bahwa bakso Sony adalah makanan favoritnya dan menjadi ikon kuliner Kota Bandar Lampung. Untuk itu tidak ada salahnya jika diselesaikan dengan duduk bersama mencari solusi yang terbaik.
Ya pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Irwan Marwan, wakil kru yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Yusuf.